Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, diberkati serta melimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan hari ini mengenal isi hati Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sungguh kami ada sampai hari ini semata-mata karena kemurahan Tuhan. Tuhan, urapi kami agar kami mengerti firman-Mu, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya hidup kami pasti diberkati dan hidup kami menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Mengenal isi hati Tuhan. Hosea pasal yang keempat, ayatnya yang ke-6. Dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Saudara, mengenal isi hati Tuhan adalah hal yang paling esensi daripada kekristenan yang perlu kita ketahui. Karena percuma semua yang dilakukan kalau kita tidak mengenal isi hatinya. Dikatakan di ayat ke-6 ini, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi orang yang tidak mengenal Allah, orang itu akan mengalami kebinasaan. Untuk itu ada satu pesan yang Raja Daud sampaikan kepada anaknya Salomo menjelang hari terakhirnya. Pesan yang sangat penting yang disampaikan Salomo, yang disampaikan Raja Daud kepada Salomo. 1 Tawarik 28 ayat yang ke-9. Dikatakan, dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu, dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Jadi perintah yang diberikan Daud kepada Salomo bukanlah yang utama membangun rumah Tuhan, bukanlah yang utama melayani. Tapi perintah yang diberikan Raja Daud kepada Salomo anaknya, di akhir hidupnya dia berkata, kenalilah Allah secara pribadi. Orang Israel mengenal Tuhan sebagai the Almighty God, tetapi kemudian mereka mengenalnya sebagai Yahweh yang artinya penyelamat. Pengenalan kekristenan kita, pengenalan kita akan Allah yang benar akan menentukan perjalanan hidup kita. Bahkan menentukan hasil akhir dari seluruh kehidupan kita di dalam hidup ini. Ada banyak orang, termasuk orang-orang Kristen, yang berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan, melakukan segala sesuatu agar diselamatkan dan masuk surga. Namun tanpa pengenalan akan Tuhan yang benar, segala sesuatu yang dikerjakan itu hanyalah sia-sia.
Banyak orang menyembah apa yang tidak mereka kenal. Tetapi bagi kita yang percaya, kita menyembah apa yang kita kenal. Di kitab Yohanes dikatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Karena Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, oleh sebab itu kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 itu dicatat demikian. Kunci dari semua hal yang Daud ajarkan, sampaikan kepada anaknya Salomo, adalah pengenalan akan Allah dengan benar. Karena yang membuat Daud itu kuat, berkemenangan, mengatasi segala keadaan, yang membuat Daud itu dihormati oleh banyak orang, memiliki kuasa, itu karena Daud mengenal Tuhan. Dan kerinduan terbesar kita sebagai orang percaya adalah mengenal Tuhan yang kita sembah, sehingga kita tidak salah memperlakukan Tuhan, sehingga kita boleh memperlakukan Tuhan yang tepat dan benar, yang menyenangkan hatinya dan yang menyenangkan hatinya Dia. Kata-kata mengenal di sini dipakai kata ginosko dalam bahasa Ibrani. Dan kata ini pertama kali muncul dalam kitab Kejadian pasal 4. Waktu manusia berhubungan intim dengan istrinya. Ginosko artinya tidak ada jarak, sangat dekat, face to face. Ginosko juga diartikan tidak ada yang ditutupi, tidak ada yang tersembunyi, semua dibukakan, disingkapkan. Ginosko, mengenal. Tujuan dari semua hal yang kita sedang alami dalam kekristenan kita, apapun itu yang kita sedang alami, adalah untuk mengenal dan mendalami pribadinya. Dalam situasi apapun, Tuhan rindu kita mengenal Dia dengan baik. Tuhan rindu kita mengenal isi hatinya. Karena sampai hari ini Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar, yang mengenal Dia dengan benar. Karena mengenal Tuhan itu karena sebuah hubungan. Jadi bagaimana kita mengenal Tuhan, bagaimana kita tahu Tuhan, maka tidak ada cara lain adalah lewat sebuah hubungan, persekutuan dengan Dia. Hanya sekedar tahu berbeda dengan mengenal. Kita bisa tahu seseorang, belum tentu kita mengenal orang itu. Untuk kita mengenal orang itu harus ada sebuah hubungan, harus ada sebuah persekutuan, sehingga kita bisa mengenal orang itu. Demikian juga Tuhan, untuk kita mengenal Tuhan harus ada sebuah hubungan, harus ada sebuah persekutuan yang intim, sehingga kita boleh mengenal hatinya. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita membangun sebuah hubungan yang intim, yang dekat, membangun satu kedalaman dengan Tuhan yang kita sembah, sehingga kita betul-betul mengenal pribadinya. Ketika kita mencari Dia, kita akan menemukan Dia. Ketika kita bersungguh hati, Dia akan berkenan untuk dijumpai. Untuk itu saudara, marilah bangun hubungan, bangunlah satu kedekatan, satu persekutuan, sehingga kita bisa mengenal isi hatinya yang terdalam. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Biarlah kami menjadi Kristen yang mengenal isi hati-Mu, mengenal Engkau dengan benar, dengan cara kami bergaul intim dengan Engkau, dengan cara kami memiliki satu hubungan yang pribadi dengan Engkau, sehingga kami boleh mengenal isi hati-Mu
dan hidup kami boleh menyenangkan serta berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.